Tema firman Tuhan kita adalah Beatitudes. Apa itu? Yaitu adalah ucapan bahagia. Sama bilang sama saya, ucapan bahagia. Tema firman Tuhan kita adalah Beatitudes. Apa itu? Yaitu adalah ucapan bahagia. Sama bilang sama saya, ucapan bahagia. Ucapan bahagia. Amin. Kita buka ayat firman Tuhan terlebih dahulu. Kita buka ayat ini, Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12. Matius 5 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Kita akan baca bergantian. Saya ayat pertama, saudara ayat kedua, seterusnya dan ayat ke-12 kita baca sama-sama. Yang sudah di sana katakan amin, saudara. Amin. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya, dua saudara. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang diniaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. 12 sama-sama, 3, 2, ya. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya oleh dami-dami sebelum kamu. sama bilang sama saya, bersukacita. Bersukacita. Amin, saudara. Ini adalah sabda bahagia atau ucapan bahagia di mana saat Tuhan Yesus sedang berkhotbah di bukit, saudara. Kita lihat dulu slide selanjutnya, saudara. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus berbeda dari kebahagiaan yang dunia tawarkan. Bahwa ucapan bahagia, sabda bahagia dalam pengajaran Yesus di bukit yang memberikan standar kehidupan bagi para muridnya. Berbeda dari pandangan kebahagiaan dunia, Yesus mengajarkan justru bahwa kebahagiaan yang sejati adalah datang dari hati yang benar di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita mau ngomong tentang manusia mencari kebahagiaan, setiap kita berusaha berjuang untuk mencari kebahagiaan, betul saudara? Saudara kerja untuk bisa berbahagia, menikmati hasil pekerjaan saudara. Saudara menikah, saudara pengen mengejar kebahagiaan, saudara pengen punya suami, pengen punya istri, pengen punya anak-anak. Saudara sekolah, saudara kuliah, karena saudara mengejar kebahagiaan supaya saudara mencapai karir yang saudara inginkan. Setiap manusia mengejar yang namanya kebahagiaan. Tapi Tuhan berbilang sesuatu hal yang berbeda. Tuhan bilang begini, berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang dianiaya. Kalau kita lihat kebahagiaan apa yang dapat kita rasakan dari kejadian itu, saudara? Ternyata kebahagiaan yang Tuhan janjikan berbeda dari kebahagiaan yang kita kejar selama ini. Kalau kita lihat di slide selanjutnya, saudara, apa kata arti berbahagia? Dalam terjemahan aslinya adalah makarios. Apa, saudara? Makarios. Apa itu artinya berbahagia di hadapan Tuhan? Artinya adalah diberkati, berbahagia, dan beruntung. Divine favor, itu anugerah daripada Tuhan. Tapi kalau kita mau ngomong tentang kebahagiaan, mana ada sih kebahagiaan dalam kemiskinan? Betul Bapak Ibu? Mana ada sih kebahagiaan dalam duka cita? Mana ada sih kebahagiaan dalam penganiayaan, dalam sebuah fitnah? Tapi Tuhan mengajar, ternyata itu adalah kebahagiaan. Karena kebahagiaan yang Tuhan kasih bukan seperti yang dunia tawarkan. Karena kebahagiaan yang Tuhan berikan berbeda dari apa yang kita anggap sebagai sebuah kebahagiaan. Kalau kita mau ngomong tentang kebahagiaan, begini saudara, kita lihat dulu slide selanjutnya. Kalau kita mau ngomong bahagia itu adalah pilihan. Sama-sama bilang sama saya, bahagia adalah pilihan. Bahagia adalah pilihan. Saudara begini, saya 12 hari perjalanan Holy Land, saudara, beberapa waktu lalu. Hari pertama kita nyampe ke Mesir dulu, saudara. Kita makan di hotel, makannya enak. Ada daging, ada kambing, ada domba, ada ayam. Hari kelima saya pindah ke Bethlehem, Yerusalem. Saya masuk ke hotel, kami makan yang sama. Ada kambing, ada domba, ada daging, ada ayam. Makannya enak. Di hari ke-8
saya sudah mulai tersiksa. Kenapa? Makan kambing lagi, makan domba lagi. Itu saya minum bau kambing. Itu saya makan nasi bau kambing. Itu saya masuk ke kamar masih bau kambing, saudara. Sampai saya nggak bisa makan, saudara. Tapi ternyata saya nggak bisa makan, saya tersiksa. Tapi ada orang yang bisa menikmati. Padahal saya 12 hari perjalanan sama dia. Saya makan yang sama dia. Saya naik pesawat yang sama dia. Saya makan di restoran yang sama dengan dia. Tetapi membedakan saya makan tidak dengan sukacita. Saya makan kambing lagi. Pulang saya jadi embek nih. Pulang bangun tidur saya udah kepikiran kambing domba, saya udah stres, saudara. Sampai akhirnya pulang di pesawat, saya belasan jam di pesawat, saudara. Itu makanannya dibangunin lagi, pilihannya ditanya lagi sama pramugarinya. Mau makan beef atau lamb? Waduh, kambing domba lagi, saya bilang. Stres, saudara. Tapi ternyata bahagia itu pilihan. Orang bisa makan menu yang sama, orang bisa hidup dengan keadaan hidup yang sama, tetapi bahagia itu pilihan. Tergantung hidup kita, mau memilih untuk bahagia atau tidak bahagia dengan cara mengeluh. Makanya bahagia itu ada di tangan saudara dan saya hari ini. Kebahagiaan yang saudara alami tidak ditentukan sama situasi. Kebahagiaan yang saudara alami tidak ditentukan sama keadaan. Kebahagiaan yang terjadi terdapat dalam pilihan saudara hari ini. Saudara bisa bangun tidur dengan waktu yang sama, dengan jam yang sama, tapi ada orang yang bangun tidur bahagia karena memilih untuk bahagia. Tetapi ada orang yang bangun tidur aja udah gak bahagia. Kenapa? Karena dia memilih untuk tidak bahagia. Makanya Tuhan bilang begini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang dianiaya. Karena kenapa? Kebahagiaan yang sejati tidak ditentukan oleh keadaan dunia. Tetapi kebahagiaan yang sejati adalah hati yang benar di hadapan Tuhan. Kita bisa makan makanan yang sama, kita bisa bangun di tempat tidur yang sama, tetapi kebahagiaan ada di pilihan saudara. Saudara mau berbahagia dengan hati saudara, dengan pilihan saudara, atau saudara tunggu sukacita saudara datang, kebahagiaan saudara melalui kehidupan sekitar saudara. Makanya Tuhan mengajar sebuah firman Tuhan yang kontradiksi, yang cukup membingungkan dalam setiap kata. Dan kita akan belajar lebih dalam, saudara. Mungkin saudara masih bingung apa sih namanya arti bahagia ini. Kita belajar lebih dalam, saudara ya. Kita belajar satu-satu. Ada 8 sabda kebahagiaan. Kita lihat dari ayat yang pertama. Ucapan bahagia yang pertama, Tuhan bilang begini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Slide selanjutnya. Kita lihat ayatnya di Matius 5 ayat yang ketiga. Bilang begini, saudara, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi Tuhan malah bilang begini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Ini bukan berbicara tentang materi. Bukan berarti orang yang miskin harus berbahagia. Bukan maksudnya orang nggak punya duit berbahagia. Tapi Tuhan bilang begini, siapa orang yang miskin di hadapan Allah? Miskin bukan berarti tidak punya uang di hadapan Allah. Tetapi apa artinya miskin di hadapan Allah? Artinya saudara merendahkan hati saudara di hadapan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Makanya Tuhan bilang begini, siapa yang merendahkan hatimu di hadapan Tuhan, kau akan ditinggikan. Makanya firman Tuhan mengajar di bukit, berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah, karena ialah yang mempunyai kerajaan sorga. Kebahagiaan yang sejati bukan ditentukan dari apa yang saudara miliki hari ini. Kebahagiaan saudara tidak ditentukan dari seberapa banyak uang saudara hari ini. Kalau kita ngomong tentang bahagia, mungkin orang berpikir begini, saya kalau punya uang sekian, saya pasti berbahagia. Dengan baik saudara, ternyata banyak orang yang punya uang, ternyata nggak berbahagia juga. Banyak orang yang punya banyak uang, mohon maaf saudara, tidur aja nggak bisa. Kemarin saya pergi ke Holland, ada orang cerita begini saudara, dia salah satu petinggi di, mohon maaf saudara, di salah satu pom bensin swasta di Indonesia, salah satu petinggi saudara. Dia bilang begini, Pak, beberapa tahun yang lalu Pak, saya punya segalanya Pak, sebelum saya pensiun. Saya punya uang, saya punya harta, saya punya banyak properti. Tapi saya tidak punya satu hal Pak. Apa itu? Saya nggak bisa tidur Pak. Setiap saya mau tidur, saya kepikiran pekerjaan saya. Setiap saya mau tidur, saya kepikiran usaha saya. Sampai akhirnya saya pensiun, akhirnya saya lepaskan semua itu. Saya udah menikmati hidup, saya bisa tidur nyenyak. Ternyata kebahagiaan tidak ditentukan sama uang yang saudara miliki hari ini. Tetapi kebahagiaan akan saudara dapatkan kalau saudara merendahkan hati di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan bilang, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena ia yang punya kerajaan surga.
Saat engkau merendahkan hatimu di hadapan Tuhan, merendahkan dirimu di hadapan Tuhan, engkau akan menerima kebahagiaan daripada Tuhan. Amin saudara. Amin. Yang kedua apa saudara? Yang kedua adalah ucapan bahagia, sabda bahagia orang yang berduka cita. Kita lihat ayat dari Matius 5 ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kalau kita bertanya bagaimana caranya bersuka cita, berbahagia dalam keadaan berduka cita. Duka cita penuh dengan kepedihan, penuh dengan tangisan. Tapi Tuhan bilang begini saudara, duka cita di sini bukan berbicara tentang kesedihan duniawi saat kita ditinggal sama orang yang kita sayangi. Tetapi duka cita yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah kesedihan karena dosa dan keadaan saudara yang jauh daripada Tuhan. Makanya Tuhan bilang ini, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Tuhan berjanji kepada setiap kita akan menghibur mereka yang sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Amin saudara. Amin. Kemarin saya pimpin banyak cerita, banyak kesaksian saudara, karena perjalanan kemarin memberkati kehidupan saya. Saya ada seorang peserta yang ini saudara. Dia ini ketua, mohon maaf, bahasa itu kayak mafia gitu saudara, di daerah Madura. Jadi dia belum pernah dibaptis, dia belum pernah, jarang masuk gereja. Jadi dia itu ya mohon maaf gitu, bahasanya dia adalah kayak pengawal, dalam tanda kutip preman gitu saudara. Dia bilang begini, dia nggak tahu kenapa dia ikut Holy Land, tapi kliennya dia itu bayarin dia daftarnya ikut Holy Land. Akhirnya dia ikut. Awalnya dia nggak kepikiran, dia nggak tahu mau apa, sampai akhirnya dia mengalami Tuhan di Holy Land saudara, dan akhirnya dia terima baptisan Islam. Dan akhirnya yang saya lihat adalah begini saudara, saat perkenalan semua orang bilang begini, oh saya petinggi perusahaan ini, oh saya majelis gereja ini, oh saya pendeta di gereja ini. Saat perkenalan begitu. Tapi saat dia maju pertama kali, hari pertama di perkenalan begini, saya adalah seorang preman dari Madura. Tapi saya jadi tertarik sama ceritanya dia saudara. Selama di bus saya banyak ngobrol sama dia. Sampai akhirnya dia dibaptis Islam, puji Tuhan saudara, dia mengalami Tuhan secara luar biasa. Dia bilang, dia cerita dia banyak berguru, dapat kekuatan, keberanian. Saat dia dibaptis Islam, dia takut masuk ke kolam baptisan. Karena kenapa? Roh yang di dalam dia ketakutan masuk dalam kolam baptisan. Sampai akhirnya dia terima baptisan roh, dia mengalami Tuhan secara pribadi, dia mau hidup sungguh-sungguh. Dia mulai bilang, Pak, saya mulai mau buka Alkitab pagi malam-malam di kamar hotel. Oh, sebenarnya saya senang banget. Tapi setiap orang yang di bus itu, yang tahu cerita awalnya, dia bilang, saya adalah preman dari Madura, pandang rendah orang ini. Karena kenapa? Karena awal mulanya, perkenalannya, saya preman dari Madura. Makanya saya bilang begini saudara, yang paling gampang itu bertobat. Bertobat itu gampang. Yang paling susah adalah hidup di dalam pertobatan. Bertobat gampang, saudara minta ampun sama Tuhan, Tuhan kasih pengampunan buat saudara. Tapi yang paling sulit adalah saat saudara mengakui kesalahan saudara di hadapan Tuhan, manusia lain gak gampang ngampunin saudara. Makanya saat dia selama Holy Land perjalanan tur, pertobatan dia diremehkan sama orang. Dia anggap, ini mah cuma karena lagi di Holy Land aja mengalami Tuhan. Orang lihat latar belakang. Tapi dengar baik, orang yang berduka cita mengakui kelemahannya, mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Tuhan bilang begini, mereka akan dihibur. Maka saya bilang sama bapak itu, saya bilang saat lagi di bus, saya bilang, Pak, jangan takut Pak. Memang bertobat itu gampang, tapi yang paling sulit, bapak pulang dari Holy Land, bapak menjalani hidup dalam bertobat. Itu yang paling sulit. Kenapa? Karena orang akan pandang bapak sebelah mata. Tapi dengar baik, Tuhan gak pernah pandang sebelah mata. Kalau kita mau bilang dia berdosa, dia gak layak, kita semua gak begitu. Kita semua berdosa, kita semua gak layak. Kita semua dilayakkan sama Tuhan. Tapi apa yang mau saya sampaikan sama saudara? Jangan takut kalau saudara pernah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Namun saat engkau mengakui kesalahanmu di hadapan Tuhan, Tuhan bilang begini, engkau akan dihibur, engkau akan dikuatkan. Hari ini jangan pusing sama perkataan manusia. Orang bilang engkau gak layak, orang bilang engkau gak layak, diberkati, gak layak untuk terima karunia Tuhan. Kita semua layak untuk terima karunia Tuhan. Bertobat mudah, yang sulit adalah hidup di dalam pertobatan. Amin saudara. Yang ketiga apa saudara, yang Tuhan bilang begini, ucapan bahagia yang ketiga adalah berbahagialah orang yang lemah lembut. Ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kelemah lembutan bukanlah sebuah kelemahan, tetapi kekuatan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk bersikap lemah lembut dan tidak membalas kejahatan dengan
kejahatan. Yang kelima adalah, di ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut, orang yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, karena mereka akan memiliki bumi. Apa arti memiliki bumi? Engkau akan diberkati Tuhan. Orang yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan akan diberkati sama Tuhan. Orang yang banyak kena fitnahan, banyak kena cercaan, tapi enggak itu yang sebenarnya terjadi. Kita bisa balas. Tapi Tuhan bilang begini, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Apa artinya? Meskipun orang berusaha untuk menjatuhkan saudara, selama saudara benar di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan angkat saudara. Apa karakter yang ketiga, saudara? Milikilah kelemah lembutan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Apa perbedaannya kita dengan orang yang tidak kenal Kristus? Kalau jahat kita balas jahat, kalau baik kita balas baik. Di mana Kristus? Tapi Tuhan mengajarkan setiap kita, berbahagialah orang yang lemah lembut, yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Engkau akan memiliki bumi, engkau akan diberkati sama Tuhan. Bilang sama kanan kirinya, kita akan diberkati sama Tuhan. Bilang sama kanan kirinya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Amin, saudara. Amin. Selanjutnya begini, saudara. Yang keempat adalah ucapan bahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ayat yang ke-6 bilang begini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Tuhan mencari orang yang sungguh-sungguh merindukan kebenaran dan hidup di dalam firman-Nya. Tuhan mau kita tidak hanya berhenti sampai kepada percaya, tetapi Tuhan mau kita lebih dari sekedar percaya. Apa itu? Mengerti dan menjalani firman Tuhan. Tuhan bilang berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Apa itu? Saudara yang mencari. Orang yang lapar, orang yang haus akan berusaha untuk mencari. Orang yang butuh makan, orang yang butuh minum akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Maka Tuhan bilang begini, berbahagialah orang yang mencari kebenaran. Saudara hari ini terima firman Tuhan. Saudara duduk diam dengan firman Tuhan. Namun saudara harus lebih daripada itu. Bukan hanya sekedar percaya, namun belajar untuk mencari dan mengerti, menjalani firman Tuhan. Tuhan bilang berbahagialah mereka yang haus dan lapar, karena mereka akan dipuaskan oleh kebenaran. Dan yang selanjutnya begini, saudara. Saya akan lebih cepat aja di poin ini, saudara. Ucapan bahagia tentang orang yang murah hatinya. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Murah hati mencerminkan belas kasihan Tuhan. Dan apa arti dari kata murah hati? Murah hati dalam terjemahan aslinya adalah mengampuni. Saya bilang sama saya, mengampuni. Dan kita belajar untuk jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi yang kelima adalah Tuhan bilang berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Apa itu artinya? Orang yang mengampuni akan juga diampuni. Makanya kita berdoa, Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ternyata saat engkau mengampuni, bisa itulah kau sudah diampuni sama Tuhan. Saat engkau mengasihi, bisa itulah kau sudah dikasihi sama Tuhan. Amin, saudara. Amin. Yang keenam begini, saudara, ucapan bahagia orang yang suci hatinya. Kita lihat ayat firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Yang keenam adalah berbahagialah orang yang suci hatinya. Apa dari kata arti suci dalam hatinya? Yang keenam adalah hidup dalam kekudusan. Firman Tuhan bilang begini, karena mereka akan melihat Allah. Kenapa kita harus hidup dalam suci? Karena Allah adalah suci. Bagaimana cara kita melihat Allah? Kita harus hidup dalam kesucian. Yang keenam adalah berbahagialah orang yang suci hatinya, hidup dalam pertobatan, karena mereka akan melihat Allah. Saudara mau lihat Tuhan dalam hidup saudara? Saudara mau lihat Tuhan dalam masalah saudara? Saudara mau lihat Tuhan dalam badai kehidupan saudara? Hiduplah dalam kesucian hari ini. Sucilah engkau, karena Allah itu suci. Engkau mau lihat Tuhan, tanpa kesucian engkau akan bisa melihat perkara dalam Tuhan. Dan yang ketujuh apa, saudara? Ucapan bahagia orang yang membawa damai. Ayat yang ke-9 bilang begini, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yang ketujuh, saudara, adalah Tuhan memanggil kita untuk menjadi pembawa damai, bukan untuk menjadi pembuat konflik. Maka Tuhan bilang begini, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Pertanyaannya, kalau kehadiran kita malah nggak bikin damai, kita anak siapa, saudara? Kita anak Tuhan, seharusnya kita bawa damai. Tapi kalau kehadiran kita atau kehadiran pribadi kita dalam sebuah lingkungan malah mencuri damai sejahtera, pertanyaan kita anak siapa? Maka Tuhan bilang, berbahagia orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut
anak-anak Allah. Saya rangkum sedikit saudara. Kita membahas 7 sabda bahagia dari 8 sabda bahagia. Ini adalah melambangkan karakter ternyata. Saat Tuhan bilang orang yang berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang lemah lembut, orang yang lapar dan haus, orang yang murah hati, orang yang suci hati, orang yang membawa damai. Ternyata ini melambangkan 7 karakter orang percaya. Apa itu? Berbahagialah orang yang miskin, artinya orang yang punya kerendahan hati. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita. Apa itu artinya? Orang yang hidup di dalam pertobatan. Yang ketiga, orang yang lemah lembut, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran, melakukan firman Tuhan. Orang yang murah hati melambangkan mengampuni. Orang yang suci hati melambangkan hidup dalam kekudusan. Dan orang yang membawa damai akan jadi berkat. Ini adalah ucapan bahagia yang Tuhan sampaikan khotbah kepada murid-muridnya. Ternyata Tuhan mengajarkan murid-muridnya karakter orang percaya. Tuhan mengajarkan bukan hanya sekadar penguatan kepada murid-muridnya, tapi Tuhan mengajar sebuah karakter di dalam Kristus, di dalam kebenaran. Ini adalah karakter yang Tuhan inginkan untuk murid-muridnya lakukan. Menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang hidup dalam pertobatan, tidak membalas kejahatan, orang yang melakukan firman Tuhan, orang yang mengampuni, orang yang juga hidup dalam kekudusan, orang yang membawa damai, menjadi berkat. Itu adalah 7 sabda bahagia yang Tuhan sampaikan kepada murid-murid. Dan itu juga yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara dan saya. Dan yang menarik saudara, yang terakhir begini. Dari 8 sabda bahagia, ucapan bahagia, 7 tentang karakter ilahi. Yang ke-8 ternyata berbeda. Ayat yang ke-10 sampai 12 saya bacakan bagi jemaat Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. 1-7 tentang karakter orang percaya, tentang 7 karakter sabda bahagia yang Tuhan ucapkan. Namun yang ke-8 selanjutnya begini. Sabda bahagia yang ke-8 adalah penganiayaan. Bertolak-belakang banget sama apa yang Tuhan sampaikan, sabda bahagia. Tapi yang terakhir Tuhan bilang ternyata kebahagiaan yang ke-8 adalah saat kita mengalami penganiayaan di dalam kebenaran Kristus. Di Matius 5 ayat 10 sampai 12, orang yang benar akan dianiaya, dicela dan difitnahkan segala yang jahat. Tapi Tuhan berjanji begini saudara. Tetapi mereka yang bertahan akan mendapatkan upah besar di sorga. Berbicara tentang konsekuensi dari hidup benar, yaitu adalah penganiayaan. Pertanyaannya, kenapa kalau kita hidup benar, kita malah terima penganiayaan? Kita lihat ayat firman Tuhan, Yohanes 15 ayat 18 dan 19. Saya boleh komen coba di depan ya. Begini, Yohanes 15 ayat 18 dan 19. Saya bacakan bagi jemaat Tuhan. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Firman Tuhan bilang begini, kalau engkau berasal dari dunia, tentulah dunia pasti akan mengasihi kamu sebagai miliknya. Dengar baik, tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ternyata sabda bahagia yang ke-8 berbicara tentang penganiayaan. Ternyata orang benar akan dibenci sama dunia. Karena kenapa? Firman Tuhan bilang begini, karena engkau bukan berasal dari dunia. Tapi karena Tuhan telah memilih engkau dari dunia, sehingga engkau melewati. Kenapa saudara? Kalau kita orang benar, kita orang yang sungguh-sungguh melakukan kebenaran, kita dibenci sama orang. Makanya saya bilang sama saudara, yang saya sering bilang, saudara, kalau kita berlaku jujur, malah kita sering kali gak disukai sama orang. Kita berlaku benar, terkadang kita gak disukai sama orang. Kita ngomongnya benar-benar nggak cari kenyamanan di telinga. Kita ngomongnya serius, sungguh-sungguh. Tapi gak banyak orang dari kita, orang yang senang dengar kebenaran. Makanya banyak dari kita dengar, pengennya, sukanya dengar sesuatu yang mengenakan telinga kita. Tetapi Tuhan ternyata mengajar, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena mereka akan beroleh upah yang besar.
Kita sering bertanya, kenapa saat saya percaya Tuhan, setia sama Tuhan, saya melakukan hal yang benar, kenapa malah orang bilang pura-pura kamu, gaya banget kamu. Nah, mohon maaf saudara, saya nggak mau mengecilkan gereja lain atau pendeta lain. Tapi begini saudara, mohon maaf saudara, saya banyak ketemu sama Holy Land Group di sana, karena kemarin kita satu pesawat ada 6 grup dari bermacam-macam. Mohon maaf saudara, mohon maaf dengan segala macam. Banyak yang masih sebat-sebat saudara, rokok-rokok. Bahkan mohon maaf saudara ya, namanya kita di Timur Tengah, apa sih atraksi mereka? Mereka suka dance-dance kayak Bollywood gitu saudara. Itu jadi hiburan kalau lagi makan malam. Mereka samperin kita satu-satu, mereka joget-joget gitu saudara. Tapi karena kita diajar sama Gembala Sidang Papa Rezi bilang begini, kekudusan adalah harga mati bagi para pendeta. Firman Tuhan bilang kalau mata kita bisa jatuh ke dalam dosa, congkel mata kita. Saya nggak mau mata saya dicongkel. Jadi lebih baik saya nggak usah ngeliat. Saat saya bilang berusaha untuk makan dan gak ngeliatin, orang juga nawarin saya, saudara, nawarin saya rokok. Kalau Pak, rokok aja kalau mau rokok kok. Gak ada yang kita kasih tahu kok Pak. Mohon maaf saudara, jangan segala macam. Oh saya bilang enggak, saya nggak ngerokok. Besok pagi ada seorang ibu bilang begini, Pak Glenn, pendeta mah boleh pendeta, tapi mah hidup apa adanya aja Pak Glenn. Oh saya bilang hidup saya apa adanya seperti ini kok. Dia bilang masa terlalu kaku Pak Glenn. Nggak, saya justru nggak terlalu kaku. Tapi apa yang mau saya sampaikan sama saudara? Dengar baik. Kalau engkau melakukan kebenaran, dunia akan membenci engkau. Kalau engkau berlaku benar, dengar baik, dunia akan tidak suka sama engkau. Kenapa? Tuhan bilang engkau bukan berasal dari dunia ini. Kenapa dunia akan membenci engkau? Karena begini saudara, slide tadi begini. Dunia akan selalu menolak standar kebenaran Allah dan akan selalu melawan orang yang hidup dalam kehendak. Tapi Tuhan bilang begini, upahmu besar di sorga, karena kau bukan berasal dari dunia ini. Seharusnya, makanya Tuhan bilang jadilah terang di tempat yang gelap. Engkau harus jadi pembeda, bukannya malah jadi ikut-ikutan. Orang bilang gini, Pak, ini Pak, rokoknya enak Pak, kayak rasa permen. Saya bilang begini, ya makan permen aja. Kenapa harus merokok untuk rasa permen? Sedangkan ada permen yang bisa kita makan. Orang bilang, awalnya orang ngecilin saya saudara, jujur. Saya juga agak takut. Kenapa? Karena saya pergi ke Holy Land bukan dari denominasi di Jatiberias, macam-macam gereja, banyak majelis, banyak hamba Tuhan, banyak gembala sidang. Saya masih muda, saya masih 30 tahun. Saya awalnya agak jiper saudara. Saya pikir kayaknya nggak ada yang mau dibaptis selam karena saya masih muda. Banyak majelis-majelis yang usianya berangkat ke 50-60 tahun. Tapi ternyata mereka akhirnya pulang, mereka banyak kasih kesan-kesan ke saya. Mereka berterima kasih dia. Dia bilang saya bersyukur, saya bilangin sama dia, panggilnya Abuna, karena pendeta di Israel panggilnya Abuna. Dia bilang saya bersyukur sama Abuna Glenn yang pelayanan. Meskipun masih muda, tapi sungguh-sungguh. Meskipun awalnya nggak enak saudara, karena saya masih muda, saya bimbing para senior saya di perjalanan rohani. Tapi saya doa tiap malam sama Tuhan, saya bilang Tuhan kasih saya otoritas dari Tuhan. Meskipun saya muda, saya bisa jadi berkat. Tapi akhirnya begini saudara, ternyata bisa jadi terang bagi mereka. Ternyata mereka bisa lihat, benar ternyata masih ada hamba Tuhan yang masih jaga hidup. Saya bersyukur ada di Jatiberias, kita diajar untuk jaga hidup para hamba Tuhan. Bukan hanya para hamba Tuhan, bahkan para jemaat juga diajar untuk jaga hidup. Jaga hidup bukan hanya di mata orang yang kelihatan, tapi di saat gak kelihatan. Karena apa yang gak dilihat manusia akan dilihat sama Tuhan. Apa yang kau lakukan di belakang mata manusia, Tuhan melihat apa yang kau lakukan. Engkau gak setia, Tuhan tahu. Engkau gak jujur, Tuhan tahu. Engkau main-main sama kebenaran, Tuhan tahu. Tapi dengan baik ya saudara ya, kalau engkau hidup benar, setia sama Tuhan, punya 7 karakter yang Tuhan sampaikan, dan setia dalam masa penganiayaan saudara dalam kebenaran, dengan baik, upahmu besar di surga. Sebagai kesimpulan yang terakhir begini saudara, sabda bahagia yang terakhir menunjukkan bahwa mengikuti Tuhan Yesus enggak selalu mudah, tetapi memiliki sukacita dan terdapat janji yang kekal di dalamnya. Siapa bilang ikut Tuhan gak ada masalah?
Siapa bilang ikut Tuhan bebas daripada diri? Tuhan gak janjikan tanpa masalah, tapi Tuhan selalu janjikan, selalu ada kebenaran. Amin saudara. Makanya Tuhan bilang begini, Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang berserta. Meskipun ada badai, tapi Ia menyertai. Meskipun ada tantangan, tetapi Ia menyertai. Meskipun ada kesulitan, namun Ia tetap menyertai. Apa arti menyertai? Berjalan bersama dengan saudara. Kita bersyukur, Dia bukan hanya Allah yang memerintah di sorga dan suruh-suruh saudara. Enggak, Dia Allah yang menyertai saudara. Berjalan di samping saudara, menemani saudara. 8 sabda bahagia. 7 tentang karakter Kristus, 8 tentang kebenaran akan Kristus. Hari ini saudara, jadilah pribadi yang berbahagia. Berbahagia adalah pilihan saudara. Saudara mau berbahagia menikmati kebahagiaan dunia atau kebahagiaan yang sejati di dalam Tuhan. Makanya apapun masa hidup saudara, saudara bilang begini, berbahagia. Berbahagia. Karena kebahagiaan saudara tidak ditentukan oleh keadaan, tetapi kebahagiaan saudara diberikan, dianugerahkan sama Tuhan. Divine favor. Makanya ada orang yang hidupnya masih dalam masalah, tapi bisa berbahagia. Karena bukan kuatnya, tapi karena anugerah daripada Tuhan. Makarios, kebahagiaan yang datang daripada Tuhan, bukan daripada dunia. Berbahagialah saudara, berbahagialah saudara, karena Tuhan mengasihi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan.